30 hari lagi. Jadi waktu yang terus berjalan dan alhamdulillah saya pastikan persiapan baik-baik saja. Saya sudah lihat kemarin hasil pemantauan langsung maupun dari laporan, dan saya juga pantau setelah kemarin saya rapat dengan Pak Menpora dan pimpinan daerah, ya gubernur, wali kota, bupati, untuk memastikan bahwa tentu persiapan di masing-masing kota atau provinsi bisa maksimal. Jadi insya Allah kalau persiapan saya belum melihat ada sesuatu yang mengkhawatirkan, ya, tetapi tetap saya minta seluruh pimpinan wilayah, termasuk saya sendiri, kita tetap waspada kalau sampai ada hal-hal yang meleset gitu. Dan yang pasti dalam 30 hari ini saya ingin mendorong banyaknya kegiatan tentu promosi. Ya, karena kita mengharapkan suksesnya untuk persiapan Asian Games ini tadi yang tingkat awareness-nya itu masih 50%. Nah, karena ini kita dorong promosi di banyak tempat supaya masyarakat bisa lebih partisipasif. Karena kembali, ini pertama kali loh kita punya kejuaraan dunia sepak bola U17. Dan bila kita bisa menjadi tuan rumah yang baik dan tentu sukses, kita berharap tentu kita punya event lebih besar lagi di Indonesia. Yang salah satunya sekarang yang sedang tentu para media sedang pantau mengenai bidding Piala Dunia 2034, ya, yang sedang ada pembicaraan serius. Dan Indonesia tentu siap untuk menjadi salah satu kandidat. Nah, kita juga terus pelajari hal-hal yang kita bisa siapkan untuk saling mendukung. Tetapi tentu hari ini kalau U17 ya tidak sukses, gimana kita punya mimpi lebih besar. Nah, ini kesinambungan yang kita harapkan. Untuk U17 sendiri ada beberapa tanggal yang mohon dukungan media, yaitu nanti ada trophy tour. Ya, trophy tour yang akan dilakukan di 4 kota, Jakarta, Bandung, Surabaya, Surakarta. Untuk di Jakarta 15 Oktober, Bandung 22 Oktober, Surabaya 29 Oktober, dan di Surakarta Solo 5 November. Sehingga juga masyarakat bisa tahu ini ada event besar di kota masing-masing. Dan bisa juga foto bersama dengan trofi atau piala yang diperebutkan. Kita juga mendorong beberapa konser, tetapi memang di televisi. Ada konser Histeria yang nanti malam dijalankan sebagai kick off supaya ini promosi juga. Tetapi juga nanti ada lagi konser pada tanggal 10 Oktober, lalu 4 November, juga ada konser 10 November dan 2 Desember. Insya Allah untuk pembukaan tanggal 10 November juga cukup menarik kita pantau. Nanti kan kita tahu sudah menggulirkan lagu yang sekarang sedang dipromosikan di mana-mana, dan mudah-mudahan nanti pembukaannya bisa hype lah, bisa sesuatu yang ini. Apalagi kita akan kedatangan petinggi-petinggi dari banyak negara. Insya Allah panggung dunia sudah dekat. Insya Allah kita memaksilkan yang terbaik. Insya Allah kalau kita baik, kita juga bisa meningkatkan posisi kita untuk event FIFA yang lebih besar lagi. Insya Allah mohon doa juga, tidak hanya acaranya tapi tim nasionalnya baik-baik juga ya. Ini persiapan yang tidak mudah. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solo, Pak Gibran, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur tentu Surabaya, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur DKI, dan tentu Bupati Pak Dadang yang kemarin di rapat sudah mempresentasikan persiapan juga
tidak hanya bantuan promosi untuk di wilayah masing-masing, juga bagaimana arus lalu lintas yang supaya tidak menjadi kendala. Memang ada beberapa poin yang disampaikan FIFA kemarin, contoh di Jala Harupat kan nanti rencana di sekitar stadion itu tidak ada tempat parkir, tetapi kita ada shuttle bus karena di zona itu akan jadi juga zona event untuk Piala Dunia, seperti tentu sponsor daripada FIFA, kita juga ada UMKM, ada musik festival ya, supaya ini di antara jeda pertandingan pun ada kegiatan gitu, tidak sepi-sepi saja. Bahkan kemarin kita sudah mendorong juga paket bagaimana misalnya untuk Jakarta Bandung itu bisa dibundling dengan tiket WUS kereta cepat kita untuk menjadi tadi bagian komplementari, dan bahkan ketika sampai di Tegaluar nanti juga ada istilahnya shuttle ya. Dan termasuk di Jakarta sendiri persiapan dari JIS, kemarin sudah dapat laporan saya, rumput dari UPH Universitas Pelita Harapan sudah mulai dipasang ya. Kita sedang menunggu juga nanti rumput dari tambahan bila diperlukan yang ada di nursery di Dewa United. Kemarin sudah saya cek juga, ini bagus. Dan tentu akses daripada penyeberangan dan lain-lainnya. Kalau di Surabaya kemarin saya sudah koordinasi langsung dengan Pak Eri, mereka sudah melakukan pengaspalan tambahan ya, lalu penambahan juga hal-hal yang dibutuhkan sesuai dengan tanggung jawab kita bersama. Jadi hal-hal ini tadi makanya saya bilang insya Allah saya optimis persiapannya sudah baik, tinggal bagaimana kita tetap jangan lengah, waspada. Tentu hal-hal yang terjadi yang tentu makin dekat yang kita harapkan bisa maksimal gitu. Jadi saya terima kasih kepada pimpinan daerah, saya juga terima kasih kepada Menpora, terima kasih kepada Pak Basuki, Menteri PUPR yang terus mendukung persiapan daripada Piala Dunia U17 sesuai arahan dengan Bapak Presiden. Dan ini tadi, ini pertama kali kita punya Piala U17, jadi tidak boleh tidak maksimal gitu. Ya, dan ini kita harapkan dukungan dari semua pihak gitu. Jadi insya Allah dalam kondisi yang sesuai dengan target masih. Dan FIFA tadi malam makan sama saya, FIFA menyampaikan ini standar yang baik. Bahkan kalau kita lihat hotel, persiapan dari panitia, mereka sangat puas. Tetapi ya kembali bagaimana kita mendorong kedatangan penonton ya untuk setiap pertandingan, itu yang menjadi PR kita sama-sama gitu. Ya, diaspora atau bagaimana Pak? Kemudian yang kedua Pak, jika Piala Dunia U17 ini sukses, apakah akan memperkuat posisi kita untuk nantinya mengajukan bidding sebagai tuan rumah Piala Dunia 2034 Pak? Dan apakah tetap akan ada poros 4 negara dengan Australia, Malaysia, Singapura, atau ada opsi-opsi lain Pak? Terima kasih. Persiapan U17 kemarin sudah bertanding 4 kali dan rata-rata setelah saya cek dengan U19. Jadi memang di atas umur mereka 2 tahun. Tapi itu bukan alasan kita kalah atau menang, tetapi ini persiapan yang penting karena dari 4 kali pertandingan kan yang terakhir kira kalah 3-0, yang sebelumnya menang 2-1, yang sebelumnya menang 1-0, yang di awal kalah 1-0. Nah, tapi yang penting, yang kemarin saya telepon juga Coach Bima, Coach Indra, dan Coach Frank, kedisiplinan dari menjaga formasi bertahan dan menyerang itu yang paling kunci. Dan mereka bilang sudah lebih baik. Nah, jawaban saya tidak cukup lebih baik, saya mau baik. Ya, dan ini yang mereka terus genjot, ya, supaya memang kunci nanti permainan itu memang kedisiplinan kita menjaga formasi kita. Ya, karena kita tahu pasti secara skill ya atau fundamental mungkin beberapa negara di atas kita. Jadi penting sekali kita punya formasi yang disiplin gitu. Apakah bertahan apapun menyerang. Dari beberapa update dari mereka banyak pemain juga yang skillnya meningkat, terutama kemarin menjadi catatan
para kiper kita yang dilatih juga oleh beberapa pelatih dari Mönchengladbach itu mereka ngelihat baik. Nah, tinggal bagaimana latihan-latihan lain di back, di midfielder, di striker ini juga bisa lebih baik lagi. Nah, ini yang kita terus pantau. Mereka masih ada beberapa pertandingan sebelum pulang, tetapi nanti pulang saya berharap mereka langsung adaptasi dengan cuaca di Indonesia. Karena di Jerman itu dingin, di sini panas. Ya, kita juga dengan El Nino yang terjadi rupanya peningkatan suhu cukup tinggi, yang rata-rata biasanya kita di 27, ini sekarang di 30-an gitu. Jadi ini hal-hal yang saya kunci. Saya minta tim nasional yang awalnya hanya 5 hari atau 7 hari, tapi sejak awal saya bilang tidak, saya minta 2 minggu sebelum event sudah ada di Jakarta ataupun di Sidoarjo untuk adaptasi udara, karena ini pasti pemain ada perbedaan suhu ya, dan mestinya perbedaan suhu ini menguntungkan kita, jangan justru merugikan kita, karena beberapa negara tentu Eropa ya, kita jangan bicara Afrika dan Amerika Latin, tetapi beberapa negara Eropa ya pasti dengan cuaca yang humid, yang panas, mereka juga perlu adaptasi. Dan saya dengar beberapa negara sudah mulai akan berlatih di Bali khususnya ya, yang saya dapat laporan. Nah, ini hal-hal yang ini yang saya pastikan bagaimana persiapan ini juga tidak boleh lengah, karena kita punya target kalau bisa lolos grup, kan waktu itu cita-citanya yang disampaikan oleh Coach Bima dan para pemain ya. Waktu itu saya tidak menuntut, tapi dari mereka lakukan itu. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.